Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemuan dalam materi yang masih sama, leadership, dan ini pertemuan yang ke-12. Terakhir kita bahas tentang bagaimana memiliki tim yang bagus, bagaimana kita memahami tipikal-tipikal karyawan, yang ada 4 tuh ya. Oke, sekarang, nah ini. Kalau Anda semuanya ingat, dari kebutuhan kemampuan seorang manajer, yang nomor 1 adalah bagaimana dia mampu memotivasi dan menginspirasi karyawannya. Dulu pernah itu ada satu slide, kalau nggak salah pertemuan ke-6. Coba dilihat ke pertemuan ke-6. Ke-6 atau ke-5 ya, saya ragu jadinya. Tapi kurang lebih itu. Ada satu hasil survei, kemampuan apa sih yang dibutuhkan seorang manajer. Yang tertinggi nomor 1 adalah bagaimana memotivasi karyawan. Dan kali ini kita akan bahas itu. Ada 5 langkah memotivasi teamwork. Apa saja? Kita jelaskan satu persatu. Ada 5 ya. Challenge the process, inspiring a shared vision, enabling others to act, encouraging the heart, dan modeling the way. Yang pertama, challenge the process. Ingat, ini untuk memotivasi karyawan. Jadi karyawan tuh kalau pekerjaannya hanya monoton tuh ragu, Mas. Jadi mereka ya cuman kayak gini aja terus, bosen gitu. Yang dilakukan adalah menantang dari proses itu. Oke tim, saya lihat kamu bagus dia melakukan pekerjaan ini perfect gitu saya lihat. Dan waktunya 1 minggu. Bisa nggak ini dilakukan dalam waktu 6 hari kerja? Kalau biasanya kamu 7 hari kerja kan, 6 hari kerja bisa nggak? Coba nanti ya laporan ke saya. Kalau bisa lebih bagus, oke, nanti ada rewardnya. Ditantang tuh prosesnya, biar lebih efektif, lebih efisien lagi. Karyawan-karyawan yang memiliki motivasi bagus, biasanya dia akan terlecut untuk itu. Dan untuk karyawan-karyawan yang sifatnya hanya, Pak, bosen Pak, oke, kamu tak kasih pekerjaan baru nih sekarang. Buat ini lebih bagus. Saya punya saudara, dan dia keluar dari sebuah perusahaan besar hanya gara-gara kerjaannya ngapain? Gak tahu, cuman kayak gitu aja. Gajinya tinggi, cuman dia bosan dengan pekerjaan itu. Dia keluar bukan karena gaji, tapi karena pekerjaannya yang monoton. Jangan sampai kita punya tim atau karyawan yang dia keluar dari pekerjaan gara-gara membosankan. Sebenarnya ini bukan hanya masalah tim atau karyawan atau di dunia pekerjaan ya, tapi misalkan kita punya organisasi, kampung misalnya ya, entah Anda ketua RT, Anda ketua Karang Taruna atau yang lain. Ini tim saya tuh males kerjanya, kalau Karang Taruna arisan melulu. Udah bikin sebuah event, project. Bisa nggak untuk setahun ini kita mengumpulkan kas di luar kas rutin. Target kita 1 tahun 5 juta. Bisa nggak? Ayo kita pikir. Kalau bisa nanti kita kita coba bikin sebuah acara yang menarik. Kita tantang prosesnya. Dan ini sebenarnya bukan sekedar membuat mereka memotivasi, tapi tanpa sadar mereka akan belajar meningkatkan kemampuan dirinya. Mereka belajar untuk membuat dirinya lebih efisiensi, lebih efektif lagi. Mereka belajar untuk membuat aktivitas atau pekerjaannya itu lebih smart. Tanpa sadar mereka akan belajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill baru. Ini banyak terjadi, misalnya kita Karang Taruna gitu ya, banyak semuanya remaja. Yang baru ramai apa sih? Oh, TikTok misalnya. Kita bikin yuk IG-nya Karang Taruna kita, tapi bikin TikTok. Ini bikin TikTok, ini yang bikin IG, ini yang bikin yang lain. Kita bikin Karang Taruna ini nanti punya follower yang banyak, kita bikin endorse nanti. Nah ini, akhirnya mau nggak mau mereka belajar tuh bagaimana mengembangkan sebuah IG. Insight dari IG dilihat tuh, oh ini yang lihat berapa. Mereka kan belajar tanpa terasa. Jadi dengan challenge the process, kita bukan hanya meningkatkan motivasi, tapi meningkatkan skill. Meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baru, membuat sesuatu yang sifatnya fresh dan peka terhadap perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua, inspiring a shared vision. Apa ini? Untuk memimpin tim yang memiliki motivasi bagus, kita harus memiliki motivasi yang tinggi juga. Pasti itu. Bagaimana kita bisa memotivasi orang lain kalau kita lesu gitu? Nggak mungkin kan? Kita harus motivasi dulu. Kita harus ceritakan
Apa yang akan kita capai dalam 5 tahun mendatang? Oh, 5 tahun Karang Taruna ini insya Allah akan menjadi Karang Taruna yang terpandang di desa, mungkin di kecamatan ini. Kita akan bikin sebuah lompatan sehingga para Karang Taruna yang lain tuh belajar di tempat kita dalam bidang IT. Mas, tapi saya nggak bisa IT. Itulah, kita harus belajar ke sana. Jadi saya punya gambaran nanti para Karang Taruna tuh akan belajar ke sini, kursus bagaimana mengelola IG. Oh, belajarnya sama si A, kursus sana. Bagaimana mengelola TikTok. Oh, belajarnya sama si B nih. Jadi kita menjadi sebuah training center. 5 tahun mendatang kita bisa seperti itu. Bayangkan kalau kita memiliki kemampuan seperti itu di setiap tim kita. Bisa jadi dari sisi kas pastilah kesejahteraan tim kita bagus. Kita akan bikin seragam. Kita punya pemasukan bukannya untuk kas tapi untuk kita masing-masing. Dan jangan-jangan bisa jadi ini menjadi sebuah objek pekerjaan baru. Jadi kalian ketika lulus dari kuliah, dari SMA, bingung nih mau meneruskan kuliah tapi nggak punya uang, udah bikin aja. Kita punya pekerjaan di sini yang bisa kita kembangkan. Kita memiliki visi yang kita share ke mereka. Bagaimana biar visi kita itu menarik bagi mereka? Ini penting ya. Bagaimana biar visi kita itu menarik bagi mereka? Ada dalam marketing istilahnya WIIFM, What It Inform Me. Apa keuntungan visi Bapak bagi saya, Pak? Apa keuntungan visi seorang pemimpin bagi timnya? Itu harus disampaikan. Kita lihat, oke, Karang Taruna kita tuh orangnya kayaknya dari sisi penghasilan mereka mepet deh. Mereka kuliah aja bingung. Oke, motivasi mereka uang dulu. Kita sharekan. Mas, kalau kita nanti berhasil pekerjaan kita, uang kita banyak. Nah itu. Jadi keuntungan bagi mereka apa? Harus kita sampaikan. Itu cara membuat inspirasi kita menarik bagi mereka. Motif mereka kemana, kita sampaikan ke arah sana. Yang ketiga, enabling others to act, menggerakkan bukan sekedar memerintah. Saya menggambarkan enabling itu adalah sebuah saklar gitu ya. Saklar ketika kita, saklar otomatis ya. Misalnya kayak robot gitu ya, robot gitu. Enabling tuh gitu ya. Ketika kita pencet saklar itu, mereka akan bergerak sesuai dengan target, program dan sebagainya. Mereka bisa melakukan semuanya gitu. Jadi enabling itu sebuah cara untuk menggerakkan, bukan memerintah satu pekerjaan yang sifatnya hanya teknis. Contoh misalnya gini. Kalau memerintah itu adalah, Mas saya minta tolong mic-nya ini nanti dipindah di ujung sana ya. Udah selesai. Tim kita akan memindah ke sana dan gak ngerti fungsinya untuk apa. Ternyata dia memindahnya cuma sekedar mindah. Padahal enggak. Maksud kita adalah kita mau siarannya di sana. Nah, menggerakkannya seperti ini, Mas. Saya lihat kalau di sini itu bagus, cuman kadang masih agak bising ya, atau mungkin karena mepet dengan di belakang ini ya. Kita perlu agak ke sana. Jangan coba setting tempat biar nyaman, kemudian dari pencahayaan bagus. Tapi tidak begitu ngefek dari suara. Dari luar tuh gak masuk efeknya ke kita. Nah itu enabling. Karyawan dibuat untuk belajar memiliki imajinasi. Karyawan dibuat untuk targetnya kena dulu. Sehingga dia memiliki improvisasi untuk melakukan. Itu enabling. Kenapa pekerjaan dilakukan disampaikan? Kenapa tadi? Karena di sini bising mas. Sehingga dia akan, targetnya biar gak bising. Ini dipindah ke sana. Bukan sekedar dipindah, tapi ada tujuan yang lain. Gitu cara komunikasinya. Dan ini tentu saja sesuai dengan frekuensi tim kita. Dia frekuensinya, pendidikannya seperti apa, dia usianya berapa, ada perbedaan cara komunikasinya. Berikutnya adalah bagaimana membuat tim kita itu bangga, nyaman, seneng, semangat gitu. Jadi kita harus bisa membesarkan hatinya. Ketika baru rapuh, baru jatuh, udah gak apa-apa. Insya Allah kita bangkit. Ini kegagalan tuh sebuah rangkaian ya. Sebuah cara, sebuah perayaan menuju keberhasilan. Semua orang yang berhasil pernah gagal. Semua orang yang hebat itu banyak melakukan kegagalan. Semakin banyak kita gagal, semakin dekat dengan keberhasilan. Misalnya, kita besarkan hatinya ketika baru jatuh. Dan kita puji ketika dia
memiliki kemajuan dalam pekerjaan. Ingat, yang kita puji usahakan adalah proses atau pekerjaannya, bukan dia. Bukan, Mas kamu hebat, bukan sekedar itu, tapi Mas kamu melakukannya kemarin hebat loh. Pidatomu tuh hebat loh, pekerjaannya. Sehingga ketika kita harus mengkritik pun yang kita lakukan adalah mengkritik pekerjaannya, aktivitasnya, bukan dia sebagai personal. Mas kemarin kamu pidatonya kurang semangat ya. Bukan, Mas kemarin saya kecewa dengan kamu. Enggak, saya kecewa dengan pekerjaan kamu, bukan kamunya. Sehingga pekerjaan itu hanya menjadi sebuah bagian dari aktivitasnya. Ingat, beri sebuah reward yang itu bukan hanya dalam bentuk materi, tapi mungkin ucapan kita, sikap kita, sinyal dari kita, sekedar jempol misalnya, sekedar senyuman, itu bisa membuat karyawan kita atau tim kita senang. Kita lebih dekat dengan mereka. Ini yang terakhir agak berat ini. Menjadi teladan, modeling the way. Tadi kita udah sampaikan nih, challenge. Ya kita sebagai pembina harus bisa men-challenge pekerjaan kita. Kita pengen karyawan kita challenge gitu ya, pekerjaannya diperbaiki, tapi kita gak pernah memperbaiki proses pekerjaan kita. Salah itu. Kita harus men-challenge diri kita. Kedua, kita harus menginspirasi ya. Kita harus menjadi orang yang inspirasi bagi orang yang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan kita itu membuat orang lain, iya, melakukannya kayak pimpinan kita itu loh gitu. Kita juga harus menggerakkan diri kita agar konsisten dengan pekerjaan yang baik. Kita harus memiliki percaya diri yang kuat. Jangan sampai kita mudah jatuh, kemudian kecewa, berhari-hari kita cuma dia marah-marah, dan kita sangat moody. Moody itu tergantung mood ya. Kalau kita dari ini baru nggak untung, kita marah-marah terus. Ya bagaimana kita memiliki karyawan yang bagus kalau kita tidak mengajarkan cara melakukannya dengan baik. 5 langkah memotivasi karyawan bisa dipahami, bisa dipraktikkan bukannya dalam pekerjaan, tapi dalam kehidupan sehari-hari, dengan keluarga, dengan teman, dengan siapapun. Demikian pertemuan ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.